Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, mari kita simak video pelajaran PKN untuk kelas 8. Kita lanjutkan bab 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 1. Konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. 2. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persatuan. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Keadilan sosial. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Makna Undang-Undang Dasar atau dalam batang tubuh Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. 1. Pembukaan. Selanjutnya B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara dan yang fundamental. 2. Kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
dan peraturan Presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. 2. Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di antaranya 1. Tertulis, singkat, supel, dan rigid. 5. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya berfungsi sebagai hukum dasar, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai alat penentu. C. Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 1. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. 1. Merupakan peraturan yang tertulis. 2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. 3. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. 4. Mengikat secara umum dan menyeluruh. 3. C. Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 3. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilakukan di lingkungan sekolah, tempat tinggal, masyarakat. Beginilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.